Pada Perang Dunia Kedua, tentara Jepang berusaha melakukan invasi ke negara Burma, yang sekarang kita kenal dengan Myanmar. Beberapa dari pasukan Jepang yang merupakan seorang ninja, bersembunyi di hutan Burma, dan mereka menggunakan senjata kuno seperti katana dan shuriken, untuk menyerang secara cepat dan senyap. Berjalannya waktu, 55 tahun kemudian, sebagian orang meyakini, ada sebuah gerbong narkoboy yang dipimpin oleh Goro. Saat terjadi masalah pengiriman, Goro memanggil salah satu anak buahnya, karena masalah tersebut disebabkan olehnya. Namun, karena pria tersebut tidak mengaku, alhasil Goro membunuhnya dengan kawat berduri. Scene berpindah di sebuah dojo, Koga, Jepang. Terdapat seorang pria yang berasal dari Amerika, bernama Chase, dan istrinya yang bernama Namiko. Mereka berdua adalah pemimpin dojo tersebut, setelah kematian pemimpin dojo sebelumnya, yang merupakan ayah Namiko, yang bernama Takeda. Sedikit informasi, dojo adalah tempat di mana seniman bela diri untuk berlatih, bertarung dan belajar. Sebagai hadiah atas kehamilan Namiko, Chase pergi ke kota untuk membeli sebuah perhiasan. Namun di tengah perjalanan pulang, Chase dihadang oleh kedua preman yang dari awal sudah mengintainya. Preman itu memaksa Chase untuk menyerahkan uangnya. Namun, karena Chase menolak, hingga akhirnya terjadi pertarungan di antara mereka. Saat Chase berhasil mengalahkan mereka, kedua preman itu langsung kabur, sambil membawa dompet Chase. Namun mereka meninggalkan pisaunya, dan Chase melihat ada tanda lingkaran berduri di gagang pisau itu. Hal itu membuat Chase ingin mencari tahu dari mana asal preman itu. Setibanya di rumah, Namiko yang mendengar cerita Chase, memberi saran untuk lapor polisi. Namun Chase menolak dan memilih untuk mencari tahu sendiri. Malam itu juga, sebagai tanda kasih sayangnya terhadap Namiko, Chase memberikan perhiasan yang tadi siang ia beli. Saat tengah malam, Namiko terbangun dan meminta Chase untuk membelikan sebuah coklat. Kemudian Chase pun pergi ke toko terdekat. Namun saat ia sudah berada di kasir, dia lupa kalau dompetnya telah dicuri. Dia bergegas pulang. Namun saat tiba di rumah, dia menemukan istrinya sudah terbunuh dengan sebuah tanda kawat berduri di lehernya. Chase sangat terpukul karena mengingat Namiko sedang mengandung anak pertama mereka. Di hari pemakaman, Chase dikunjungi oleh mantan murid ayah Namiko yang bernama Nakabara. Nakabara mengucapkan belasungkawan dan menceritakan kalau dirinya dulu sudah menganggap Namiko seperti adiknya sendiri. Nakabara juga mengajak Chase untuk pergi ke dojo miliknya di Thailand dengan tujuan menenangkan pikiran Chase setelah kepergian Namiko. Namun Chase menolak karena ada urusan yang belum terselesaikan di Jepang. Mengingat kejadian perampokan yang Chase alami dan kematian istrinya, sama-sama memiliki tanda kawat berduri. Dia menyadari kalau pembunuh Namiko merupakan orang yang sama seperti preman kemarin, yang memiliki gaya bertarung triple kick. Chase langsung menanyakan kepada muridnya perihal klan yang memiliki gaya bertarung triple kick. Lalu muridnya menjawab kalau jurus itu dimiliki oleh klan Azuma. Chase langsung pergi dan setibanya di dojo Azuma, Chase mengatakan ingin bertemu dengan pemimpin dojo tersebut. Namun, karena mendapat perlakuan tidak menyenangkan dan mengusir Chase secara kasar, Chase tersulut emosi, lalu memukuli mereka satu persatu, hingga mereka terpaksa mengatakan keberadaan kedua preman yang Chase cari. Singkat cerita, setelah mendapatkan informasi, Chase menemukan kedua preman itu di sebuah bar. Chase menunggu mereka berdua hingga pulang, lalu dia menghabisi kedua preman itu tanpa ampun. Merasa dendamnya sudah terbalaskan, Chase merasa puas dan pergi ke Thailand untuk menemui Nakabara.
Setibanya di sana, Nakabara sangat senang dan menyambut Chessie, serta mengenalkan dua orang murid tertuanya yang bernama Hiroshi dan Lucas. Saat Chessie mengikuti latihan, ia berkesempatan untuk bertanding melawan Lucas. Namun, karena Chessie terkena pukulan dari Lucas dan tak bisa mengendalikan emosi, alhasil Chessie menyerang Lucas dengan brutal. Nakabara langsung melerai Chessie dan memintanya untuk latihan di atas AP, agar Chessie dapat mengendalikan emosinya. Namun saat Chessie menjalani latihan tersebut, dia tidak fokus karena terus mengingat kenangan tentang istrinya. Lalu dia pun pergi ke sebuah bar terdekat untuk menenangkan diri. Tak lama ada seorang pria yang sedang mabuk, tak sengaja menyenggol dirinya, hingga membuat Chessie kembali marah dan memukulinya dan temannya hingga babak belur. Keesokan paginya, sudah menjadi rutinitas para murid untuk mengambil buah sebagai hidangan di dojo. Saat Lucas mengambil buah itu, tiba-tiba dari belakangnya, ia diserang menggunakan kawat berduri oleh seseorang yang tidak diketahui, hingga Lucas terbunuh saat itu juga. Tak lama kematian Lucas diketahui banyak murid di dojo, dan Chessie mengatakan kepada Nakabara, kalau kematian Lucas sama seperti kematian Namiko, yang memiliki luka seperti terkena kawat berduri. Nakabara menjelaskan, kalau dulu ada 3 orang teman, yaitu ayah Namiko, ayah Nakabara, dan seorang guru ahli bela diri bernama Isamu. Mereka adalah murid terbaik di saat itu. Saat guru mereka meninggal, Isamu berusaha mengambil alih dojo dengan cara bertarung dengan ayah Namiko. Namun dia gagal hingga terbunuh oleh ayah Namiko. Kejadian itu dilihat oleh adik Isamu yang bernama Goro dan dia berjanji untuk membalaskan dendam atas kematian Isamu. Bertahun-tahun kemudian, Goro menjadi pemimpin sebuah kartel narkoboy yang terletak di tengah hutan Myanmar dan terus melancarkan aksi pembunuhan dengan cara menggunakan kawat berduri. Nakabara juga menceritakan kalau Goro akan memerintahkan anak buahnya menggunakan kawat berduri untuk membunuh siapa saya yang berkaitan dengan ayah Namiko, termasuk Chessie. Seharian Chessie berpikir dan dia memutuskan untuk kembali membalaskan dendam kematian istrinya dengan membunuh Goro. Dia meminta Nakabara untuk memberitahu keberadaan Goro dan memutuskan akan membunuhnya. Lalu Nakabara memberikan sebuah peta kuno di pedalaman Myanmar dan menjelaskan kalau kediaman Goro berada di dekat persembunyian ayah Nakabara di tengah hutan. Nakabara memberitahu kalau di sana ada persediaan senjata kuno yang dikubur ayahnya dan ditandai menggunakan simbol Kuji tua. Beberapa hari kemudian, Chessie tiba di Myanmar dan bertemu seorang supir taksi yang bernama Mei. Chessie meminta Mei untuk mengantarkannya ke sebuah pasar untuk membeli beberapa bahan, obat racikan, dan seekor ikan buntal untuk ia jadikan sebagai alat membunuh. Setelah tiba di penginapan, beberapa alat yang dia beli di pasar tadi, dia rakit menjadi sebuah senjata ninja dengan menggunakan benda tajam dan melapisinya dengan racun yang berada di tubuh ikan buntal. Setelah mendapat informasi dari Mei, Chessie pergi menuju ke sebuah bar, tempat di mana anak buah Goro melakukan transaksi narkoboy. Setibanya di sana, dia bertemu seorang bandar narkoboy dan menawarkan beberapa narkoboy tersebut kepada Chessie. Chessie pun berpura-pura membeli narkoboy tersebut dengan jumlah yang cukup banyak agar si bandar mau mengantarkannya ke markas Goro. Si bandar membawa Chessie ke belakang dan memberikannya narkoboy. Namun Chessie terlihat ketakutan untuk mencobanya karena dia bukan seorang pemakai. Bandar itu mencurigai Chessie sebagai polisi dan mau tak mau Chessie pun menghirup narkoboy itu agar si bandar tidak curiga. Sambil oleng, Chessie berusaha menanyakan di mana keberadaan Goro, namun karena tidak menjawab pertanyaannya dan malah menyerang Chessie,
Akhirnya Chessie menghabisi si bandar dan anak buahnya. Lalu Chessie pergi begitu saja dan kembali ke penginapan. Pagi harinya, Chessie didatangi oleh beberapa polisi yang telah disuap oleh Goro. Chessie berusaha melawan sambil mencari celah untuk kabur. Namun, karena banyaknya polisi yang mengejarnya, alhasil dia ditangkap dan dibawa ke markas. Setibanya di markas, Chessie diikat di sebuah kursi dan diinterogasi oleh seorang jenderal bernama Sung. Sung menanyakan keperluan Chessie bertemu dengan Goro dan membuat Chessie terheran bagaimana Sung tahu mengenai Goro. Chessie memilih diam dan menolak untuk diinterogasi, alhasil kakinya digosok menggunakan setrika. Chessie berpura-pura pingsan dan saat polisi itu lengah, dia melumpuhkan mereka semua dan berhasil kabur. Lalu Chessie menyamar dengan menggunakan seragam polisi agar dapat masuk ke ruangan Sung. Chessie langsung menghajar Sung dan memaksanya memberitahu keberadaan Goro. Sung yang ketakutan, dia langsung memberitahu letak pastinya keberadaan Goro dan setelah semua informasi didapat, Chessie langsung membunuh Sung saat itu juga. Saat keluar dari markas, secara kebetulan, Chessie memergoki Mike, sedang transaksi uang dengan para polisi di sana. Chessie menyadari kalau Mike lah yang melaporkannya ke polisi, karena Mike bersekutu dengan polisi dan meyakini kalau dia mengetahui persis di mana keberadaan Goro. Chessie diam-diam menyelinap ke taksi Mike, lalu mengancam dan memaksanya untuk mengantarkan ke tempat Goro. Mike pun jujur dan mengantarkan Chessie ke sebuah hutan yang jauh dari jangkauan manusia. Chessie pun bergegas pergi dengan bantuan peta dan kompas yang telah diberikan oleh Nakabara. Saat Chessie beristirahat, dia melihat beberapa anak buah Goro. Karena tak ingin mereka tahu, Chessie pun bersembunyi. Namun anak buah Goro menyadari adanya kayu bakar yang baru saja padam. Anak buah Goro memutuskan berkeliling di sekitar tempat itu untuk berjaga-jaga. Merasa terpojok, akhirnya Chessie menghabisi anak buah Goro dan mengambil beberapa granat yang dibawa oleh anak buah Goro. Chessie pun pergi menuju tepi hutan, dan dia menemukan sebuah pasak kayu yang tertanam dengan logo klan Nakabara. Chessie lalu menggali tanah itu, hingga menemukan beberapa senjata kuno dan pakaian khas ninja. Setelah mengumpulkan semua senjata, Chessie mempersiapkan beberapa senjata yang akan digunakan. Bahkan dia juga menggunakan pakaian khas ninja. Singkat cerita, saat Chessie sudah menemukan markas Goro, secara senyap dia berusaha menyusup ke markas Goro. Satu persatu Chessie bunuh, dan menghancurkan beberapa ruangan menggunakan granat, hingga membuat Goro dan tangan kanannya, yang bernama Miat, bergegas keluar. Menyadari adanya penyusup, Goro memerintahkan Miat untuk menghabisi Chessie. Setelah menghabisi Miat, Chessie pun bertemu dengan Goro yang sudah menunggunya di sudut ruangan. Chessie mengungkapkan kemarahannya kepada Goro karena telah membunuh istrinya. Namun Goro sama sekali tidak mengenal Chessie. Chessie tidak peduli dan membunuh Goro pada saat itu juga.
Beberapa hari kemudian Chessy kembali ke Thailand untuk menemui Nakabara. Dia mengabarkan kalau telah menghabisi Goro beserta anak buahnya. Nakabara pun senang melihat Chessy masih hidup, namun tak lama ada seorang pria yang mengantarkan sebuah paket. Chessy terheran saat dia tak sengaja melihat pisau milik pria itu memiliki tanda lingkaran berduri, sama seperti pisau milik preman yang telah Chessy habisi saat di Jepang. Akhirnya Chessy menyadari kalau semua ini adalah drama yang dibuat oleh Nakabara dan memanfaatkan Chessy untuk membunuh Goro. Dimulai dari mencoba menodong Chessy saat membeli perhiasan, membunuh istrinya, dan Lukas menggunakan kawat berduri, hingga memfitnah Goro atas semua kejadian itu. Nakabara berkata kalau semua ini bertujuan untuk menghabisi saingan bisnisnya, yaitu Goro, sehingga dia dapat memonopoli narkoboy di Asia Tenggara. Nakabara pun memberi Chessy dua pilihan, yaitu Chessy bergabung dengannya atau mati di sini. Chessy yang sudah muak, dia langsung menyerang Nakabara. Hingga akhirnya Chessy dapat membunuh Nakabara menggunakan kawat berduri itu. Namun tak lama, Hiroshi datang dan terheran melihat kondisi Nakabara dan Chessy. Karena takut salah paham, Chessy menyuruh Hiroshi untuk membuka paket itu, dan saat dibuka ternyata berisi narkoboy. Chessy menjelaskan kalau dojo ini hanya sebagai kedok Nakabara untuk menjalankan bisnis narkoboynya. Hiroshi tidak tahu sama sekali akan hal itu dan dia tidak mau dojo itu memiliki reputasi yang buruk. Hiroshi pun menyatakan insiden itu tidak pernah terjadi dan akan menutupi rahasia tersebut. Dia juga meminta Chessy untuk kembali ke Jepang agar tidak terjadi masalah setelah dia membunuh Goro. Setibanya di Koga, Jepang, Chessy pun membuang perhiasan milik Namiko ke sungai untuk menghilangkan semua ingatannya tentang kenangan Namiko dan memulai dengan kehidupannya yang baru.